Halo anak-anak, kita sekarang memasuki materi laju reaksi. Materi laju reaksi ini adalah materi setelah termokimia. Nah, anak-anak, kalau kita amati dari katanya ya, laju reaksi. Nah, laju ini dia berkaitan dengan yang namanya kecepatan. Kalau reaksi tentunya berkaitan dengan reaksi kimia ya. Nah, artinya dalam materi laju reaksi ini kita akan mempelajari kecepatan yang dia berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, di dunia ini ada berbagai macam reaksi kimia yang terjadi ya anak-anak. Ada reaksi yang berlangsung lambat, ada juga reaksi yang berlangsung dengan sangat cepat. Berikut ini adalah contoh reaksi yang berlangsung lambat. Contohnya ya, pada gambar yang pertama ini ada gambar besi yang berkarat ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa besi berkarat itu membutuhkan waktu yang lama. Nggak mungkin kalau besi berkarat cuma membutuhkan waktu 1 jam, 2 jam, sehari. Nah, pasti ini membutuhkan waktu yang lama, berhari-hari ya. Bahkan mungkin bertahun-tahun baru dia mengalami yang namanya perkaratan. Perkaratan ini adalah reaksi kimia dan dia berlangsungnya lambat. Nah, kalau yang kedua ini ada gambar salah satu makanan ya, namanya tape ketan ya, tape ketan. Nah, proses tape ketan ini dia juga merupakan suatu reaksi kimia, fermentasi. Nah, proses ini kan juga tidak berlangsung cepat, tidak dalam jangka waktu 1 jam atau setengah jam, tapi mungkin dia butuh waktu beberapa hari ya. Oleh karena itu, ini juga salah satu reaksi yang berlangsung lambat. Nah, lalu kita lihat reaksi yang berlangsung cepat itu apa saja. Ada banyak ya anak-anak. Nah, ini contohnya kertas yang dibakar. Nah, kalau kertas yang dibakar ini kan kita menyalakan api dengan pemantik api, lalu kita mengarahkan kertasnya kepada api tersebut, biasanya langsung mudah terbakar, langsung ya, dalam hitungan detik. Nah, reaksinya juga berlangsung cepat, kertasnya bisa langsung habis terbakar menjadi abu. Lalu yang kedua ini ada kembang api ya, sama. Kembang api itu juga reaksinya cepat. Kita nggak harus nunggu berjam-jam atau nggak usah harus nunggu berhari-hari. Begitu kita nyalakan, kita dekatkan dengan sumber api, maka kembang apinya langsung menyala. Ada lagi sebenarnya yang reaksinya berlangsung cepat. Contohnya ya, ketika kalian kelas 10 itu mereaksikan betadin dengan vitamin C. Nah, betadin yang tadinya warnanya itu merah kecoklatan, begitu kalian teteskan dengan vitamin C, warnanya langsung menjadi bening, tidak berwarna. Nah, itu kan cuma dalam hitungan detik ya. Kalian nggak harus nunggu berhari-hari. Cuma hitungan 1 detik, 2 detik, warnanya langsung berubah ya. Itu juga contoh reaksi kimia yang berlangsung dengan cepat. Nah, lalu seberapa cepat reaksi itu berlangsung? Nah, dia punya satuan kecepatan anak-anak. Satuan kecepatannya yaitu M besar ini namanya molar ya. Namanya molar. Molar per satuan waktu. Nah, satuan kecepatan ini dia molar per satuan waktu. Satuan waktunya itu lazimnya umumnya detik. Tapi satuan waktunya itu nanti bisa berubah ya, bisa disesuaikan. Tidak hanya detik, nanti mungkin bisa menit, bisa juga jam, dan sebagainya. Tapi pada umumnya satuan waktunya itu adalah detik. Ya. Nah, kalau molar itu kita singkat menjadi M besar ya. M ini adalah salah satu satuan dari konsentrasi dan kita lambangkan M besar. Namanya molar atau molaritas. Nah, kalau yang
kalian sudah ketahui mungkin satuan konsentrasi itu misalkan kadar ya, persentase kadar, misalkan cuka itu misalkan 70% atau alkohol 90%, alkohol 70%. Nah, molar ini dia adalah salah satu dari satuan konsentrasi. Kita sebutnya dia molar ya, molar. Nah, molar ini dia dirumuskan sebagai mol dibagi volume. Mol, N kecil ini adalah mol, V adalah volume ya. Nah, ini rumusnya. Mol dibagi volume. Nah, molaritas didefinisikan sebagai jumlah mol yang terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, jumlah mol yang terlarut dalam 1 liter larutan. Artinya bila dalam air 1 liter larutan garam terdapat 3 mol garam, nah dalam 1 liter terdapat 3 mol garam, maka konsentrasinya adalah 3 molar. Kalau 1 liter itu ada 3 mol, maka konsentrasinya 3 molar. Kita langsung ke contoh yang lebih jelas ya. Nah, misalkan ini ada gelas kimia ya, ada gelas lah. Nah, ini udah ada satuannya, sudah ada ukurannya maksudnya. Ini 1 liter, 2 liter, 3 liter. Nah, kita punya larutan ini berarti volumenya, karena dia berada di batas 1 liter, dia volumenya 1 liter. Lalu yang merah-merah ini adalah mol zat. Nah, ini adalah mol ya, mol zat. Molnya ada berapa? Ada 4. Ada 4 mol. Maka berapakah molaritasnya? Nah, kita masukkan saja. Molaritas itu adalah mol dibagi volume. Nah, ya. Kalau ada 4 mol ya kita tulis 4 mol dibagi volumenya berapa? 1 liter ya. Volumenya ini harus dalam liter. Dalam liter. Maka molaritasnya ya 4 mol dibagi 1 liter. Maka menjadi 4 molar ya. 4 molar. Contoh selanjutnya. Nah, ini ada berapa nih? Nah, kira-kira ini misalkan volume larutannya adalah 2,5 ya. Misalkan 2,5 liter. Lalu jumlah molnya, mol zat terlarutnya itu ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka molaritasnya ya kita tinggal masukkan ya mol per volume. Molnya ada 5 mol, volumenya ada 2,5 liter. Berarti tinggal 5 dibagi 2,5 liter. Artinya konsentrasinya adalah 2 molar ya. Konsentrasinya M-nya adalah 2 molar. Oke, sekarang contoh lagi. Ini ada suatu larutan, misalkan volumenya ini anggaplah setengah liter ya, setengah liter atau 500 ml. 500 ml, jumlah mol zatnya ada 3 mol. Nah, berapakah molaritasnya? Oke, kita tinggal masukkan aja ke rumusnya ya. Karena ada 3 mol, berarti kita tulis 3 mol dibagi volumenya itu berapa? Volumenya setengah liter, 0,5 liter, atau 500 mili. Maka konsentrasinya adalah 6 molar. Ya. 3 dibagi setengah, 6 molar. Konsentrasinya adalah 6 molar. Nah, sekarang bagaimana caranya bila 6 molar ini, konsentrasi 6 molar ini ingin diencerkan hingga konsentrasinya 2 molar. Ya, jadi yang tadinya 6 molar, nah, dia itu ingin diencerkan menjadi 2 molar. Bagaimana caranya? Caranya kita pakai, nah ada rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 ya. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, dengan keterangan M1 itu konsentrasi awal, kalau V1 itu volume awal, M2-nya itu konsentrasi akhir,
V2-nya volume akhir ya. Kita tinggal masukkan aja. Nah, contoh misalkan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, M1-nya konsentrasi awalnya itu yang 6 molar ya, yang 6 molar. Lalu volume awalnya itu yang setengah liter. Nah, M2-nya ini adalah konsentrasi yang diinginkan atau konsentrasi akhir, yaitu 2 molar ya, karena kita ingin mengencerkan menjadi 2 molar. Maka kita tulis konsentrasi akhirnya 2 molar. Lalu volume 2, volume akhir, nah ini yang kita tidak tahu, kita mencarinya. Oke, kita hitung ya, ini langkahnya. Lalu diketahui volume akhir, volume 2-nya itu adalah 1,5 liter ya. Volume 2-nya adalah 1,5 liter. Oke. Volume akhirnya adalah 1,5 liter. Artinya, supaya si larutannya itu encer menjadi 2 molar ya. Supaya larutannya itu encer menjadi 2 molar, volumenya harus 1,5 liter. Volumenya harus 1,5 liter. Nah, volume awal kan sudah ada 0,5 liter. Maka, untuk mencapai volume larutan 1,5 liter, harus ditambahkan pelarut sebanyak 1 liter lagi. Jadi, tadinya 0,5, ingin supaya volume akhirnya 1,5, maka kita harus menambahkan 1 liter lagi ya. Nah, ditambahkan 1 liter lagi supaya nanti konsentrasinya menjadi 2 molar. Nah, caranya begini. Oke, begitu ya anak-anak. Nah, ini baru tahap pengenalan mengenai molaritas ya, belum menuju ke laju reaksinya. Setelah ini, Ibu akan berikan kalian suatu latihan atau suatu kuis supaya kalian bisa mahir. Nanti sebelum mengerjakan latihan atau sebelum mengerjakan kuis, nah kalian boleh tanyakan dulu kepada Ibu ya, kalau misalkan ada pertanyaan. Setelah selesai bertanya, barulah nanti kalian mengerjakan latihan atau mengerjakan kuis tersebut.